6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu saya jelaskan juga KKN yang baru yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu KKN kerjasama dengan Kementerian PUPR, itu mencakup 100 air bersih, 0 kekumuhan, 100 MCK atau kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Jadi ini adalah program dari Kementerian PUPR yang sudah berjalan tahun lalu di beberapa universitas, dan saat ini sudah menjadi 25 universitas pada tahun ini. Sudah ada kerjasama dan akan dilaksanakan pada tahun depan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa mulai bulan Februari tahun 2016, yaitu pada angkatan 73. Dan KKN ini sifatnya adalah KKN berkelanjutan. Tidak hanya pada saat itu, tapi sudah diprogramkan sekitar lebih dari 3 tahun. Kontraknya seperti itu antara kami dengan Kementerian PU. Jadi kami harapkan ini akan meningkatkan infrastruktur pemukiman lebih sehat, lebih teratur, dan juga lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Kota Palu, Parigi yang saya tahu seperti itu, dan akan ditingkatkan ke beberapa desa. Dan juga yang menarik dari program KKN ini nanti adalah membentuk organisasi-organisasi SPAMDES, yaitu organisasi yang mirip dengan pengelolaan air bersih PDAM, tapi dikelola secara swa oleh masyarakat dan diberi pendampingan oleh kami dan dari PU untuk meningkatkan layanan air bersih itu di desa. Kemudian yang infrastruktur, tentu kita akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat infrastruktur dan dibantu oleh Kementerian PU. Dalam hal ini, KKN ini bersifat non-fisik. Artinya walaupun berbunyi infrastruktur, tetap mahasiswa hanya mendampingi dan memberi pendampingan atau memperkuat organisasi kemasyarakatan, memperkuat kemampuan untuk memelihara infrastruktur, kemudian memperkuat bagaimana membuat infrastruktur yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Kemudian juga meningkatkan kesehatan lingkungan, ini yang paling penting juga. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk program KKN yang akan datang, yang akan berlangsung sekitar 3 tahun atau lebih. Mudah-mudahan ini dapat berjalan baik sesuai harapan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 11 November 2015, acara pembukaan workshop pola KKN tematik infrastruktur Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan Universitas Tadulako melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Dengan pola KKN tematik infrastruktur, kita tingkatkan kerjasama pengabdian melalui pemberdayaan mahasiswa KKN bersama masyarakat lokal menuju visi UNTAD tahun 2020" dimulai. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Haji Sulbadana SH.MH. Kepada Bapak dipersilakan. Yang mulia Bapak Rektor Universitas Tadulako yang telah hadir bersama kita, Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tadulako yang kami hormati,
penguatan infrastruktur pemukiman, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama senantiasa kita panjatkan oleh karena perkenannya lah, sehingga pada pagi hari yang ceria ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka workshop sosialisasi pelatihan pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan bidang penguatan infrastruktur pemukiman. Bapak Rektor yang kami hormati serta seluruh hadirin, KKN tematik yang orientasi program kegiatan yang terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu, dalam hal ini kabupaten kota, jadi KKN berbasis tematik problem solving untuk memecahkan masalah dengan tema-tema tertentu, sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi permasalahan dan untuk mencapai target tertentu. Pelaksanaan sosialisasi pembimbingan dosen pembimbing lapangan bidang penguatan infrastruktur pada pagi hari ini didasarkan pada kerjasama yang telah disepakati dilakukan oleh pimpinan Universitas Tadulako bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu, dan diikuti oleh 2 dosen yang telah mengikuti pelatihan pembimbingan lapangan, dan pada pagi hari ini diharapkan ilmu yang telah diperoleh itu akan disebarkan kepada di masa yang akan datang. Bagi perguruan tinggi diharapkan program ini menjadi kesempatan proses peningkatan kompetensi dan calon dosen pembimbing lapangan, dan tentu saja bagi mahasiswa merupakan kesempatan calon lulusan bidang pemberdayaan masyarakat dan ketenaga kerjaan yang siap dimanfaatkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, lulusannya serta mendapatkan pengalaman lapangan di sektor infrastruktur. Peserta workshop utusan dari semua fakultas kurang lebih berjumlah 50 orang, dan sebagian mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kemudian pemateri unsur pimpinan Universitas Tadulako, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dan instruktur TOP yang telah mengikuti pelatihan tersebut, yaitu Dr. Wildani Pinkan Suripurna Hamses MT dan Dr. Setiawan STMT. Kegiatan workshop ini dilaksanakan oleh panitia berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 1607/UN28-2PL/2015. Bapak Rektor yang kami hormati, sesuai dengan rencana kegiatan ini akan berlangsung selama 1 hari, dan panitia berharap agar semua peserta dapat mengikuti dengan baik. Atas terselenggaranya acara ini, kami dari panitia ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua LPPM Bapak Insinyur Doni Melintung MSc. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Sekretaris LPPM, para dekan yang hadir, Sekretaris PPII IPTEK, biasanya lupa ini panjang soalnya, yang telah memenuhi undangan kami dalam acara workshop KKN tematik untuk meningkatkan kemampuan atau pengetahuan dosen pembimbing lapangan. Ini acara adalah tindak lanjut dari kerjasama antara
beberapa perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Tadulako dengan Kementerian PUPR. Kemudian acara ini bagian dari proses persiapan KKN Angkatan 73 yang kami rencanakan akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2016. Kami harapkan tidak hanya acara workshop ini terselenggara kalau melihat jumlah mahasiswa yang akan ikut, karena kami tahu bahwa penerimaan mahasiswa setiap tahunnya berjumlah sekitar 6.000, berarti asumsinya 6.000 in, 6.000 out. Jadi dengan adanya kerjasama dengan lembaga atau kementerian, ini sangat membantu baik dari segi program kegiatan KKN dan juga dari segi sharing finansial bersama kementerian dan lembaga. KKN seperti ini tidak hanya diselenggarakan kerjasamanya dengan Kementerian PUPR, karena banyak kementerian-kementerian juga sedang melaksanakan ke beberapa universitas, dan kami juga mengharapkan nanti ke depan banyak kementerian melakukan kerjasama dengan LPPM khususnya di Universitas Tadulako. Dengan adanya KKN tematik ini akan memberi banyak manfaat bagi perguruan tinggi, bagi kementerian, bagi mahasiswa dalam proses pemberdayaan masyarakat yang pada ujungnya akan memberi manfaat bagi kita semua. Saya kira saya tidak banyak memberi sambutan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rektor, para dekan, dan para dosen yang telah menghadiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Insinyur Muhammad Basir STMS sekaligus membuka dengan resmi kegiatan workshop ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua LPPM dan Sekretaris serta seluruh jajarannya. Saya hormati Ketua Pusat Pengembangan Inovasi dan Implementasi IPTEK. Karena saya bikin jadi saya apa Ketua dan Sekretaris, alhamdulillah hari ini lengkap saya ini di LPPM beserta pusatnya. Yang saya hormati Bapak-bapak dekan, Pak Dekan Teknik, Dekan Fisik, MIPA hadir di sini. Dan kami banggakan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan banyak hal sehingga hari ini bisa terlaksana, dan teristimewa kepada Bapak Ibu peserta workshop pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah kembali memberikan berkahnya kepada kita sehingga bisa hadir di sini untuk silaturahim. Ini adalah tugas mulia sehingga patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali karena Universitas Tadulako melalui LPPM mendapat amanah yang tentu saja untuk kegiatan KKN di bawah manajemen Pusat Pengembangan Inovasi dan Implementasi IPTEK ini ke depan lebih mendapat kepercayaan, tentu dengan simbol-simbol LPPM beserta pusat yang mendapat amanah. Saya tidak banyak memberikan materi secara teknis, tetapi ada beberapa yang akan menjadi titik perhatian kita, terutama kaitannya dengan dosen pembimbing yang akan berinteraksi dengan masyarakat, di mana lokasi itu akan menjadi target dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Ibu sekalian, judulnya sedikit berubah
tetapi maksudnya sama. Kemudian hari ini juga untuk pertama kalinya saya gunakan lambang itu. Jadi saya ingin tekankan, saya tidak merubah logo UNTAD. Saya cuma ikutkan itu motonya. Jadi ini yang kami himbau bahwa dimanapun kita dosen presentasi agar diikutkan itu, karena itu sudah masuk di Rensera sejak tahun 2011 di Rensera. Dan lambangnya kita tidak rubah karena sudah ada di keputusan Mendikbud tentang Statuta Universitas Tadulako. Jadi tidak ada logonya dirubah. Saya cuma ikutkan itu supaya bahwa UNTAD itu adalah gerbang inspirasi. Kira-kira itu yang harus kita terus sosialisasikan, bahwa atau dikasih miring sedikit, yang penting ada itu gerbang inspirasinya, tidak ada masalah. Jadi jangan diperdebatkan hal-hal yang hanya menguras energi. Baik, ini topik atau judul bahwa tematik dan integrasi dalam pelaksanaan KKN ini yang kaitannya dengan program Direktorat Jenderal Cipta Karya, saya kira adalah hal yang sangat tepat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami berikan ilustrasi bahwa dosen dan mahasiswa yang akan menjadi pemegang peran yang luar biasa nanti di dalam proses ini. Tadi sudah disebutkan bahwa ada proses pemberdayaan. Jadi Ketua Panitia sudah menyebutkan tadi, dan area yang akan dihadapi dua. Kalau yang terkait dengan infrastruktur perdesaan, berarti yang dihadapi adalah masyarakat pedesaan. Kalau infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan dasar di perkotaan, tentu yang dihadapi adalah masyarakat perkotaan. Tidak ada perbedaan secara substansi, tetapi kultural sudah pasti ada perbedaan. Nah, akibat kultural yang melekat pada setiap komunitas ini, Bapak Ibu sekalian, sudah pasti akan melahirkan cara pandang dan tingkat penerimaan terhadap setiap inovasi. Nah, itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi tidak boleh sama pendekatannya ketika berhadapan dengan masyarakat di perkotaan dan berhadapan dengan di masyarakat pedesaan. Sehingga kita bisa berhasil karena kemampuan melakukan adaptasi terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Kalau berbicara pedesaan, sudah pasti tidak bisa lepas dari masyarakat yang bergelut di sektor atau subsektor pertanian. Nah, kultural itu juga melekat di situ. Memang masih ada suasana gotong royong, tetapi biasanya tingkat penerimaannya itu sedikit selektif dan tidak mudah menerima atau diyakinkan kalau kita tidak pandai-pandai. Nah, jadi saya tunjukkan foto dua itu, irigasi desa, kemudian prasarana jalan, itu yang akan menjadi bagian yang tidak terlepas dari program Cipta Karya ini untuk di wilayah-wilayah pedesaan. Sedangkan perkotaan tentu berbeda. Nah, jujur kalau itu bersentuhan dengan desa, maka target utama yang akan terkena itu adalah masyarakat petani. Tentu pertanyaannya bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ini bukan cuma orang pertanian, tapi orang teknik satu diantaranya, orang komunikasi, orang sosial politik, orang pemerintah juga masuk di dalamnya. Semua pendidikan juga demikian. Cuma objek yang akan terkena proses transaksi informasi ini adalah masyarakat pedesaan yang notabene 80% itu adalah orang-orang yang bergelut dalam kultural di sektor pertanian, termasuk peternakan di dalamnya ya. Jadi pertanian secara luas atau agro secara luas. Kenapa penting pertanian untuk di daerah pedesaan? Karena juga yang memiliki kepentingan itu bukan hanya orang pedesaan itu juga merupakan mata rantai dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Kan tidak mungkin misalnya di Jakarta ada sawah tak ada hujan, ada sawit tidak ada, tapi tidak pernah orang berhenti makan beras, tahu, tempe, telur, daging, dan semua itu berasal dari sektor-sektor yang akan bersentuhan dengan peran yang diambil oleh Cipta Karya. Membuat akses jalan
di daerah pertanian itu juga mempermudah transportasi, membangun irigasi desa untuk mendukung produksi sektor-sektor pertanian. Tidak mungkin orang pertanian yang mendesain kalau sudah menyangkut irigasi, pasti teman dari teknik, demikian juga prasarana jalan. Jadi keterkaitan ini memang melibatkan semua bidang ilmu, tetapi yang menjadi sasaran utama adalah orang-orang yang berada pada kultural di bidang pertanian, Bapak sekali. Nah, kita harus akui ini grafik ini pernah kami tampilkan. Sekarang ini sudah berbeda tahun 84. Waktu itu disampaikan pada titik perpotongan itu tidak ada masalah antara kebutuhan pangan dengan orang yang mau makan, itu no problem, aman. Sekarang kenapa harus impor? Karena jumlah yang mau makan dengan jumlah yang tersedia itu tidak sebanding lagi. Waktu itu kan masih lagunya Rhoma Irama, yaitu 145 juta penduduk Indonesia. Nah, sekarang tidak ada lagi yang nyanyikan itu, Pak, karena sudah 237. Jadi salah satu lagu Rhoma Irama yang gagal untuk jangka panjang itu ya, tidak berkelanjutan. Nah, mungkin dia tidak pikirkan Rhoma Irama. Padahal Rhoma Irama juga penyumbang terbanyak untuk mempercepat itu yang mau konsumsi. Nah, termasuk Angel kan di situ. Bapak Ibu sekalian, nah sehingga begitu melebarnya disparitas antara orang yang mau makan dengan tersedia, tidak ada teman-teman dan tidak ada bidang ilmu yang tersisa. Teknik terutama dalam mendesain kebutuhan ini. Coba lihat infrastruktur perdesaan yang terkait dengan irigasi sudah banyak yang hancur, Pak. Kalau teman-teman dari teknik turun lapangan bisa dilihat. Jadi jangan salahkan pertanyaan kalau turun produksinya, karena ada orang teknik di situ yang mesti terlibat menyediakan itu. Karena pertanyaan ini adalah sistem, bukan berdiri sendiri. Nah, untuk meyakinkan juga perlu dipupuk, tidak perlu juga harus orang pertanian. Orang dari komunikasi bisa menyampaikan itu, karena teknik penyampaiannya. Nah, oleh karena itu kerja bareng, dan saya bangga ternyata LPPM beserta pusat pengembangan inovasi dan implementasi ini sudah meramu dan menemukan bahwa memang diperlukan kebersamaan. Tidak ada satu bidang ilmu yang bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini jumlah penduduk yang merupakan ancaman terbesar ke depan. 2035 itu diprediksi 300 juta penduduk. Sekarang kan masih 237 atau sudah tembus 240 karena sensus penduduk itu 2010. 5 tahun kemudian itu sudah pada posisi 250 juta. Sedikit lagi ketambahan sampai pada posisi 2035 ini tembus pada angka 300 juta kurang lebih. Ini adalah berkah, tapi sekaligus ancaman kalau tidak bisa disiapkan. Terutama yang akan masuk di mulutnya mereka ini. Tidak ada pemerintahan yang kokoh, Bapak Ibu sekalian, kalau perut keroncongan. Katanya hamba sahaja itu taat pada rajanya sepanjang rajanya bisa mengisi perutnya. Jadi kalau jeng itu kalau masih bisa dikasih makan. Kalau sudah tidak makan, Pak, tidak ada lagi jeng sama raja. Mungkin parah, atau ada raja dibunuh sama hamba sahaja karena tidak mampu memenuhi itu. Karena itu perguruan tinggi merupakan salah satu komponen yang dimiliki pemerintah dan masyarakat untuk ambil bagian di situ. Karena jujur saja ini kita belum tidak rasakan. Saya selalu mengatakan bahwa bidang ilmu di luar kedokteran itu memang selalu tidak langsung dipercaya dan diterima oleh masyarakat kalau bicara. Berbeda kalau dokter. Kalau dokter mengatakan, Pak, kurangi sedikit garam karena saya lihat di tekanan sudah 278, langsung dia dengar, Pak. Kita kasih jangan menebang hutan karena bisa menimbulkan banjir dan ini bahaya. Tidak ada, Pak, tetap menebang. Nanti pindah rumahnya karena banjir, baru sadar kenapa pindah rumahku. Kan sudah kasih tahu 3 tahun lalu. Tapi itu tadi beda. Jadi bidang kedokteran itu karena itu adalah face to face, sedangkan bidang ilmu lain itu tidak, sifatnya indirect. Jadi kalau orang teknik mengatakan, Pak, campurannya tolong jangan satu-satu, satu sak semen, satu truk pasir, karena itu bisa berbahaya. Lalu
Pak, terbatas uang Pak, jadi tetapkan gunakan satu-satu. Begitu datang angin tumbang. Kan orang teknis sudah kasih tahu. Satu-satunya itu 1 ton pasir, 1 sak semen. Ini satu-satu tapi 1 sak semen, 1 truk pasir. Rubuh Pak. Nah yang begini ini bidang timulan itu lama masuknya Pak. Sama dengan teh kita buat lais. Tidak ada yang tidak tahu detailnya di kampus. Makanya yang pertama saya mau lapor ke polisi, tukangnya. Pokoknya ini bangunan gedung baru ini saya sudah mau mata-matai semua. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Kenapa peran cipta karya ini menurut saya luar biasa? Bibirnya itu, maksudnya itu rata-rata ukuran bibir orang Indonesia itu kira-kira panjangnya 10 cm, lebarnya 5. Karena tidak mau dibilang lebar kosong. Nah coba bayangkan, ini berarti rata-rata luasnya berapa? 50 cm bujur sangkar setiap orang Indonesia. Tidak usah kita ambil 230, ambil saja 200 juta penduduk kali 50 cm bujur sangkar. Berarti luas mulut di Indonesia ini itu 2 km bujur sangkar. Itu yang mau makan. Itu dengan kuda dorong juga masuk. Nah kalau irigasi rusak, jalan produksi pertanian juga rusak, tidak dilirik oleh cipta karya, maka pasti supply akan tersendat. Nah bibir sudah menunggu 2 km bujur sangkar yang siap makan. Berapa kebutuhan yang 2 km bujur sangkar bibir itu? Ini masih pedesaan ini, sebentar masuk kota. Ini ilustrasinya Bapak Ibu sekalian. Dengan kali-kali dari atas itu berarti 1 kali makan di Indonesia ini 28 juta kilogram 1 kali makan. Jadi kalau kita serentak makan siang itu Pak, jumlah beras yang habis yang tertelan itu di 2 km mulut itu. Saya akan makan cuma setengah piring. Iya setengah piring kalau 200 juta. Nah saya cuma 1 telur Pak. 1 telur kan 2 juta yang makan. Artinya luar biasa itu ayam bertelur kasihan. Untuk ini kita tidak rasa Pak. Sudah ada yang digoreng telurnya, ada lagi yang direbus, ada lagi yang dikocok. Kita tidak itu, berarti sudah 3 telur 1 orang. Nah kalau orang peternakan tidak bekerja, bisa berbahaya. Bapak Ibu sekalian, karena itu begitu besar kebutuhan makanan ini, maka teman-teman pertanian dan teknik untuk kebutuhan teknik sangat mengambil peran yang luar biasa. Jadi dia juga jago Pak, sudah dikasih tahu pupuknya sekian, urea sekian, kan tidak ada air. Ada air tapi masih di sungai. Tidak ada jalannya untuk lewat irigasi, tidak bisa Pak. Karena itu air tidak bisa panjat, mesti dibikinkan saluran. Dan ini tugasnya teman-teman dari Fakultas Teknik untuk jangka panjang ke depan. Nah ini orang yang tidak sombong saya lihat di dunia Pak. Mantan Presiden Amerika itu jagung manta dia makan. Ini bukan rekayasa. Ingin dia tunjukkan bahwa walaupun negaranya dikelilingi oleh superpower, bisa exocet dia bikin, laser. Tidak usah kalau IT sudah di Amerika semua, tapi sektor pertanian tidak pernah diabaikan. Tidak pernah diabaikan. Nah tidak ada orang jawab. Belum pernah juga saya lihat itu astronot waktu dia ambil PSD-nya Pak, makan itu knalpotnya itu. Tidak ada Pak. Tetap roti, daging. Nah roti kan terbuat dari gandum. Satu kali lagi bahan bakunya tidak bisa disubsidi Pak. Bisakah kira-kira gandum diganti plastik? Ganti bawah plastik baru kau makan. Atau telur. Bisakah telur plastik Pak? Bisa, tapi tertinggal di leher. Artinya apa bahwa kita orang Indonesia ini baru tahu SMS sudah sombong sekali. Ya. Coba lihat itu Pak. Sombongnya kita baru juga berapa kita merdeka ini? 70 tahun kan? Amerika sudah
200 tahun. Kita kadang-kadang sudah, apalagi sudah pakai iPad sedikit. Ya lupa, itu dicicing. Artinya apa? Bahwa kita masih harus bekerja keras. Karena itu program yang dikembangkan oleh Cipta Karya ini kita harus sambut dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman harus ambil bagian yang harus mendapat kepercayaan. Tapi ini lampunya saya lihat yang di bawah kultural yang ada di perkotaan itu berbeda. Tetapi dalam membangun itu harus simultan. Tidak bisa hanya dibangun di Kota Palu, Jakarta. Karena pedesaan tetap merupakan sumber kehidupan terbesar yang bisa mensuplai itu. Tidak usah jauh-jauh. Harga lombok saja naik, cabai, menjerit. Pak Presiden turun tangan. Kita bilang sederhana, masa cabai diurus semua presiden. Itu guncang negara itu. Kalau tidak ada lombok, tidak ada telur, apalagi beras, tidak ada orang jago. Dan itu yang Batato rata nanti itu rumahnya Cina itu, Pak. Kalau tidak terpenuhi, dan itu terjadi kan di tahun 97, 98, 99. Itu kenapa? Karena yang mau masuk perut itu susah, Pak. Telur di Jakarta 17.000 per biji. Uang ada, Pak, tapi yang mau dibeli tidak ada. Terpaksa apa? Rampok. Dan itu harus dijaga, stabilitas itu. Karena itu saya bangga sekali, mudah-mudahan ini akan menjadi titik awal yang baik. Nah, ini model perkotaan ini. Tadi malam saya baca yang dikirimkan Pak Ketua ini, komitmen Direktur Jenderal Cipta Karya 100, 0, 100, and 100. Jadi 100% akses untuk air minum, 0% untuk perluasan yang kumuh-kumuh, ya kira begitu, nanti bahasanya disesuaikan. Dan 100% akses pada sanitasi. Kalau salah sedikit ya apa-apa, kalau pertanyaan bicara. Tapi intinya itu. Nah, ini kan komitmen sampai 2019. Untuk bisa mewujudkan itu, Cipta Karya juga tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu dia gandeng semua perguruan tinggi yang di daerah itu ada programnya. Dan KKN tematik ini yang namanya juga KKN tematik integral. Tematik itu adalah ide atau gagasan. Jadi gagasannya sudah tertentu, Pak, bahwa harus terkait dengan program Cipta Karya. Jadi itu disebut dengan tematik. Jadi saya ulangi lagi, tematik adalah ide atau pemikiran yang sudah tertentu. Integral karena melibatkan semua stakeholder. Jadi tidak bisa hanya orang KKN di situ. Tidak bisa hanya juga dosen pembimbing. Ada dosen pembimbing, tidak ada yang dibimbing, tidak jadi juga. Ada dosen pembimbing, ada mahasiswa, tapi tidak ada tempat yang mau dibina, tidak jalan juga. Ada tempat yang mau dibina, ada mahasiswa, ada dosen, tapi tidak ada dari Cipta Karya, pasti malas-malas juga dosen pembimbing. Nah, oleh karena itu keterintegrasian ini wujud bahwa kebersamaan memang harus dibangun dari latar belakang apapun Bapak Ibu sekalian. Jadi saya katakan kalau kaitannya dengan kebijakan untuk KKN tematik ini, baik dari dimensi akademiknya maupun dalam rangka implementasi untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, itu saya kira sejak lama sudah terdesain. Karena di dalam kurikulum itu sudah ada namanya yang mengatur tentang kompetensi utama. Jadi teman-teman dari teknik kalau mau mendesain, itu adalah bagian dari kompetensi utama. Mendesain irigasi, prasarana jalan. Potensi pendukung, tentu dia juga harus menguasai bagaimana menghadapi masyarakat. Itu juga penting. Tapi tidak harus jago sekali kalau orang teknik. Kita libatkan teman-teman dari Sospol yang memahami dari dimensi antropologis itu. Jadi jangan kita jago teknis tapi tidak bisa diterima masyarakat, juga gagal pada akhirnya. Ini pentingnya kebersamaan ini. Karena itu kalau ada variasi bidang ilmu di dalam ini, itu salah satu komitmen kita bahwa itulah bagian dari integrasi untuk kepentingan keberhasilan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pada akhirnya juga sampai pada
apa yang Bapak dan Ibu akan peroleh sebentar tentu akan meningkatkan kapasitas itu. Karena misalnya dari pertanian atau dari fisik, kan kalau ada pertanyaan dari masyarakat, apa mau dibangun ini Pak? Misalnya menyangkut air bersih, jangan tanya saya air bersih Pak, saya dari fisik, tidak bisa juga. Tapi kalau sudah menyangkut teknis, teman teknik yang jelaskan. Tapi kalau ditanya apa mau dibangun Pak, saya kira dia orang fisik juga bisa jawab itu Pak. Tidak tahu apa yang mau dibikin di sini karena saya fisik, tidak bisa Pak. Nah Pak, ini sudah satu bagian dari program ini. Ada teman dari ekonomi, saya dengar di sini mau diperbaiki sanitasi Pak. Barangkali kalau saya juga sanitasi baru hari ini saya dengar, tidak bisa. Makanya ini pentingnya workshop agar ada yang sifatnya general bisa dipahami oleh teman-teman yang dari latar belakang yang berbeda. Dan dosen pembimbing, ya itu gambarnya tidak terlalu jelas. Sama ikan lumba-lumba itu kalau ada masalah, mesti dia terjun duluan Pak. Dari mana kamu? Saya dari FK, kamu ada dosen duluan. Apalagi mahasiswa kan tidak ikut workshop begini. Nanti paling dikasih dengar itu sanitasi apa semua itu nanti di pembekalan. Itu pun juga jumlahnya besar Pak. Itu sulit untuk melakukan pendalaman. Bayangkan kalau 2000 peserta Pak, dan 2000 diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak pulang-pulang Bapak 3 bulan lebih lama jadi auditorium daripada KKN. Jadi tidak ada pendalaman di situ. Karena itu di dosen ini adalah pendalaman. Jadi kita harus pahami bahwa anak-anak kita tetap harus kita bimbing dan dosennya harus menjadi leader di lapangan. Nah, lalu tugas mulia dosen pembimbing lapangan yang mahasiswa KKN itu, ya pertama harus menguasai apa yang tertuang dalam juknis juklat, dan sudah ada itu, sudah ada panduan-panduannya. Ya di website sudah ada. Jadi tidak boleh ada buka website saja belum bisa, tidak bisa itu Pak. Bagaimana membaca modul? Nah buka website saja tidak bisa misalnya begitu. Kemudian berikutnya dalam implementasi lapangan agar bekerja dengan pilihan-pilihan yang tepat sebagai keputusan menghadapi hambatan masalah atau tantangan. Karena nanti akan berhadapan dengan masyarakat yang pluralis itu, cara menerimanya, kemampuannya berbahasa. Nah, ada yang tidak tahu bahasa Indonesia, tapi di Sulawesi Tengah ini beda di Jawa. Di sini Pak, Bapak pergi di Pipikoro, setelah naik mobil dari sini turun Tompi Bugis, naik ojek 2 kilo, sambung kuda air lain, sampai di sana masih bisa bahasa Indonesia. Itu kelebihannya ini masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi coba dijawab Pak, dari Pantura masuk 1 kilo, yang kita tahu tinggal 1 jeng, lebihnya tidak ada lagi. Itulah Sulawesi Tengah. Karena itu tidak ada kekhawatiran untuk anak-anak kita kalau di pedesaan, karena tidak akan ada hambatan soal bahasa. Karena bahasa Indonesia ini juga orang sejarah yang tahu ini kenapa sampai Sulawesi Tengah itu begitu. Coba Pak, Bapak ke Banggai, naik mobil, naik feri, tambah mobil angkut pedesaan, turun pakai lagi balai bapa itu, lepa-lepa, katinti, sampai di ujung sana Pak, tak ada bahasa Indonesia, masih bisa. Ini satu modal besar untuk kita menghadapi masyarakat yang pluralis ini karena bahasa Indonesia masih memungkinkan. Kemudian yang ketiga ini penting, berbuat manajemen ego. Kalau sudah di desa atau sudah berhadapan dengan objek yang menjadi target, kadang-kadang itu muncul dari bisikan kiri. Saya ini kan, muncul itu dari dalam. Jadi mulai disingkirkan satu-satu teman. Kalau ini kan bidang saya Pak, Bapak dari apa? Saya fisik Pak. Ya, Pak ini teknik Pak. Jadi memperlihatkan itu. Nah itu di manage itu Pak. Jadi kalau mulai muncul itu, kan itu penyakit itu. Untung bukan penyakit menular, tapi penyakit. Kadang-kadang muncul, kalau apalagi sudah berhadapan, baru yang di depan itu ada juga cewek cantik, tampak di depan. Jadi yang teknik itu di sini cuma 1 orang, kebetulan cuma saya sendiri. Mulai dia beriklan. Katanya dari yang cuma memang di sini ada teknik Pak, dokter, tapi yang tahu komunikasi cuma saya, masih malu. Jadi jangan sendiri-sendiri Pak. Karena tadi itu egonya tidak bisa di-manage.
Jadi mesti diturunkan pada titik nadir itu agar naik itu bahwa yang tampil ini adalah tadulako, bukan dari fisik, bukan dari, karena ini jadi hambatan besar Pak. Biar jago menggambar, biar jago menghitung Pak. Tapi kalau sudah ego yang muncul, kenapa tinggal sendiri ini kasihan di kelurahan Nono, ternyata yang fisik sudah lari, tidak tahan. Yang dari pertanian sudah hilang, ekonomi sudah tidak, 2 hari sudah tidak masuk-masuk, tinggal sendiri. Begitu berhadapan dengan masyarakat, sulit juga karena tidak ada hitungan di situ Pak. Kalau orang sudah tidak terima kita, tidak ada teori lagi yang bisa masuk. Nah, karena itu harus diingat. Jadi maksud saya itu materi itu cuma begitu saja, tidak ada lain. Saya cuma mengingatkan agar keberhasilan program ini ketika berhadapan dengan orang, ya ego diturunkan dan sedapat mungkin meningkatkan tingkat adaptabilitas yang tinggi. Jadi menyesuaikan. Jadi kita sudah tahu Pak bahwa orang itu tidak ada sekolahnya. Sampai di situ bicara. Jadi saya ini Bu, alhamdulillah strata 3 saya itu, PhD saya itu, mana dia tahu itu PhD? Nah dia tahu itu. Jadi jangan kita masuk di wilayah yang tidak pas. Makanya diperlukan tingkat adaptasi yang tinggi. Jadi bukan membawa simbol-simbol Semayaku. Semayaku adalah kegagalan pertama. Tambah lagi besok Semayaku terus, gagal program Cipta Karya. Kenapa? Karena Semayaku ini hambatan paling besar, bukan dari masyarakat, dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tentu ini pilihannya. Mungkin memang hanya diperlukan orang komunikasi, tapi memang harus ada yang berintegrasi bahwa ini dipecahkan sama-sama. Tadi sudah Ketua Panitia juga menyampaikan, Pak Ketua Lembaga. Tapi ada memang yang kita harus melebur, tergantung di lapangan. Kita melebur, kita berbagi, atau ya kalau integrasi itu kan maksud saya itu dia menggunakan irisan. Jadi ada di situ yang harus dituntaskan secara bersama-sama. Ada bisa kita selesaikan secara masing-masing. Tapi ada yang harus diselesaikan kita utuh hadir di situ. Memang blended, apa bercampur tanpa batas lagi, bahwa tidak mengenal lagi latar belakang keilmuan. Ya itu inklusif ya. Kalau di pendidikan inklusif itu biasanya di SMP SMA yang ada yang disability, tidak ada kemampuan, tidak ada tangannya, pendengarannya kurang. Nah, Bapak akan menghadapi itu di tingkat lapangan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan intinya itu 2 ini. Makanya dengan adanya teman-teman dari fisik, antropologis, dimensi sosiologis, adalah kemampuan berkomunikasi itu sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Antropologis adalah kemampuan membaca karakter orang per orang, dan sosiologis dalam rangka membangun komunikasi untuk berinteraksi. Dan di lapangan selalu ada transaksi. Transaksi bukan berarti jual beli Pak. Jadi kalau ditanya, sudah siapkah Ibu besok kira-kira kita bersihkan di sekitar rumahnya? Bisa sih Pak, cuma kalau bisa setelah maghrib. Itu kan transaksi Pak. Nanti jatuh pada titik yang sama. Kalau jualan kan jatuh pada harga yang kita sepakati. Tapi kalau dimensi sosiologis itu jatuh pada kesepakatan. Jadi jangan paksakan. Jangan dulu datang Pak. Untuk 2 hari ke depan saya masih mau persiapkan pesta. Tidak usah Pak, dirombak saja rumahnya dulu ini karena demi sanitasi. Dia apa lagi Bapak? Orang mau pesta. Jadi itu yang dimaksud transaksi dalam bentuk pengembangan sosiologi untuk kepentingan transaksi kebersamaan di lapangan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop untuk penguatan dosen pembimbing lapangan program Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.